mengambilnya dengan cara haram tertuju kepada sesuatu yang haram lagi. Nah ini sangat menyeramkan ya seperti itu. Apa yang selalu disampaikan oleh setan kepada orang tersebut? Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Setan mengatakan Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seringkali setan itu membisikkan kepada seseorang, udah tenang aja, Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ya kamu minta ampunnya nanti saja, bertobatnya nanti saja. Nanti ketika misalkan kamu sudah tua, melewati masa mudanya, dinikmati saja. Ketika sudah bisa melewati kenikmatan itu, lalu kemudian baru kita taubat. Kata setan begitu. Ngomongnya sih benar, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dalam rangka untuk menyesatkan. Ini juga terjadi kepada orang-orang ngomongnya benar, tapi dalam rangka menyesatkan itu seringkali terjadi. Ini menjadi sebuah kewaspadaan. Nah ini dampak daripada orang yang ketika tidak bertobat kepada Allah dalam urusan makanan haram, lalu kemudian Assalamualaikum TV. Jelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Bertemu lagi bersama saya BJ. Seperti biasa, saya ditemani oleh Ustadz Bana yang biasa kita kenal dengan Kang Bana. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau nanti bisa menjadi rambu atau bisa menjadi sebuah pedoman dalam menjalankan sebuah kehidupan. Jadi seperti biasa untuk melanjutkan kajian minggu kemarin, yaitu kita akan mengkaji bab di kitab Wasiatul Mustafa yang pada saat minggu kemarin telah mengkaji tentang makanan, mana dari makanan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita, terhadap hati kita, terhadap perbuatan kita, dan bahkan terhadap doa kita. Maka akan lebih jelas lagi pada kali ini kita akan melanjutkan bab tentang makanan tersebut. Monggo Kang Bana dilanjutkan kajiannya. Saya sambil ngopi ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada orang yang memakan perkara yang haram itu akan berdampak sangat mengerikan, yakni hatinya akan menjadi mati, agamanya menjadi ringan, keyakinannya menjadi lemah, doanya dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya menjadi sedikit. Nah, kita akan lanjutkan apa sih sebetulnya yang akan terjadi ketika kita tidak segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan memakan perkara yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Wahai Ali,
apabila Allah telah membenci salah seorang, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut malan haraman, harta yang halal. Jadi kita tidak segera kembali, tidak segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memberikan rezeki harta yang haram. Kalau sudah tambah marah, makanya jangan sampai tambah marah, karena mengerikan. Kalau sudah Allah marah, diberikannya rezeki yang haram terus, dan semakin menyeramkannya begini. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi wa kana bihi syaitanan yubariku lahu fihi. Maka apabila kebencian Allah ini bertambah kepada orang tersebut, maka Allah akan mewakilkan kepada orang tersebut setan, yang setan ini akan memberikan berkah kepadanya, dan wayashabuhu wayashghuluhu bidunya anid-din. Dan setan ini akan selalu menemani, menjadi sahabatnya, dan menyibukkan orang itu dalam urusan-urusan duniawi daripada urusan-urusan agamanya. Jadi ketika Allah sudah benci, tambah benci, maka Allah akan mewakilkan setan yang nanti akan memberkahi orang tersebut, dan nanti setan ini akan selalu menemani orang itu, membuat kesibukan orang tersebut dalam urusan dunianya daripada agama. Jadi dalam urusan agama disingkirkan, dalam urusan dunianya malah tambah sibuk. Ini maka menjadi sebuah kewaspadaan buat kita semuanya. Ini sebabnya di antara ciri-ciri. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya ketika seseorang itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah rezeki itu benar-benar rezeki yang baik atau tidak baik, itu sebetulnya dilihat daripada dampak. Dampaknya bagaimana? Apakah dalam urusan agamanya ini bertambah atau tidak? Atau jangan-jangan ketika rezekinya Allah tambah, malah justru dalam urusan agamanya malah menurun. Kita pahami bahwa yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang menjadi ujian buat kita, yang seharusnya kita tasawufkan kepada jalan yang benar, jalan yang baik. Karena harta termasuk yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua harta itu lalu kemudian menjadi sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip nikmat. Bisa saja harta yang banyak itu bukan nikmat, tetapi yang terjadi adalah azab. Ketika apa? Ketika harta yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia tidak mentasawufkannya dengan baik. Tapi ketika bisa mentasawufkan dengan baik, itu betul-betul nikmat. Jadi nikmat itu parameternya adalah setelah diberikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Nah, setelah untuk apa ini kemudian dia bisa tasawuf dengan baik, ya berarti benar-benar nikmat. Kenapa disebut dengan azab? Ya, itu tadi, karena orang ketika membelanjakan dengan cara yang tidak baik, gitu kan, maka ini akan menjadi petaka kelak di akhirat. Jaraknya itu antara orang yang punya harta dengan orang yang tidak punya harta itu sampai 500 tahun lamanya. Perjalanan 500 tahun di akhirat. Jadi kan menyeramkan. Kita lanjutkan, wa yashalu lahu umur dunya, dan juga setan ini akan memudahkan urusan dunianya. Jadi urusan dunia tambah gampang, rezekinya tambah melimpah, dapat banyak, tambah mudah untuk mendapatkan rezeki. Tapi itu secara hakikat yang membantu adalah setan, bukan dari Allah. Dalam arti kalau sudah dari setan ini kan pasti yang terjadi, harta yang didapat pun akan tertuju kepada sesuatu yang haram lagi. Mengambilnya dengan cara haram tertuju kepada sesuatu yang haram lagi. Nah, ini sangat menyeramkan.
apa yang selalu disampaikan oleh setan kepada orang tersebut? Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Setan mengatakan Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seringkali setan itu membisikkan kepada seseorang, udah tenang aja, Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ya kamu minta ampunnya nanti saja, bertobatnya nanti saja. Nanti ketika misalkan kamu sudah tua, melewati masa mudanya, dinikmati saja. Ketika sudah bisa melewati kenikmatan itu, lalu kemudian baru kita taubat. Kata setan begitu. Ngomongnya sih benar, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi dalam rangka untuk menyesatkan. Ini juga terjadi kepada orang-orang ini. Ngomongnya benar, tapi dalam rangka menyesatkan itu seringkali terjadi. Ini menjadi sebuah kewaspadaan. Nah ini dampak daripada orang yang ketika tidak bertobat kepada Allah dalam urusan makanan haram, lalu kemudian Allah semakin benci kepada orang tersebut. Yang aliyu masafar ahadun taliban al-harama masyian illa kana syaitanu qorilahu wala rakiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malal haraman illa akalahu syaitan wala nasiya ahadun bismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi wa dhalika qawluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan wasiatnya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidak ada seseorang yang berjalan untuk mencari perkara yang haram. Ketika dia berjalan, kecuali syaitan itu menjadi temannya. Jadi ngintil terus ini syaitan sama orang yang mencari perkara yang haram ini. Didampingi benar itu, didampingi, diikuti. Wala raqiban illa radifahu. Dia ketika mengendarai sesuatu, maka setan itu menjadi salah seorang yang membonceng. Naik motor itu di belakangnya, naik mobil itu di sampingnya, naik apapun lah. Maka setan ini akan selalu mengikuti dia. Kemudian dan tidak salah seorang itu mengumpulkan harta yang haram kecuali setan ikut makan bersama. Makannya juga bersama-sama dengan setan. Ini benar-benar memberkahi lah itu kira-kira. Itu seremnya begitu. Sampai gini, wala nasya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladi. Dan tidaklah seseorang itu lupa menyebut nama Allah Ta'ala ketika dia jima, kecuali setan ikut serta berjima dengan orang tersebut. Biwaladihi, terhadap anaknya. Jadi setan dalam urusan jima itu ikutan. Ikutan. Ketika ikutan ya otomatis ada darah setannya ini berarti. Ketika ikutan ada darah setan yang melekat kepada orang tersebut gitu. Jadi ini ngerinya. Makanya dalam urusan ketika melakukan bersama dengan istri atau dengan suami harus berdoa gitu. Agar apa? Karena setan tidak berserta. Mungkin banyak lah kisah-kisah atau kasus-kasus yang ada orang yang tiba-tiba suaminya sedang pergi kemudian datang seperti itulah. Nah ini kan memang setan itu bisa sampai menyerupai seperti itu. Maka berdoa. Nah, wadzalika qauluhu ta'ala, dan itu ada di dalam kalamnya Allah Ta'ala, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Jadi mereka ini setan ini itu bisa berkolaborasi, bisa berserikat dengan harta orang dalam urusan ketika berjima atau kepada seorang. Jadi
maka ya harus hati-hati betul ini dalam urusan memaknai bahwa kita ini sebetulnya punya setan. Jadi Imam Abu Lais itu pernah ngomong sendiri bahwa yang namanya manusia itu memiliki musuh-musuh. Musuh-musuhnya itu ada 4. Yang pertama adalah musuhnya manusia itu adalah hayat di dunia, jadi kehidupan di dunia. Kenapa yang namanya dunia ini menjadi musuh seseorang kan begitu? Karena yang namanya orang itu seringkali terjebak dalam urusan-urusan di dalam kehidupan dunia itu. Padahal yang harus dipahami, dunia ini ya sementara, dunia ini adalah fana, dunia ini adalah menjadi sebuah alat belaka dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nyatanya seringkali kemudian dunia ini melalaikan, melupakan seseorang, pada akhirnya ini menjadi pemurang bagi dirinya sendiri. Padahal kesempatan hidup itu cuma sekali di dunia itu. Lalu setelah itu ya selama-lamanya, tidak pernah terputus, abadi yang ini. Nah, di dunia ini yang menjadi persoalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah menyampaikan, wala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi jangan sampai tertipu. Di dunia ini kita posisinya sebagai apa saja silakan. Pengen jadi pengusaha maka, pengen jadi pejabat boleh, pengen jadi pebisnis silakan, menjadi apa saja silakan. Tapi catatannya adalah jangan sampai tertipu dalam menghadapi kehidupan dunia itu. Kadang-kadang tertipunya begini, antara dia sedang miskin kemudian menjadi orang kaya berubah. Kenapa? Karena tertipu tadi. Atau misalkan kebalikannya, tadinya kaya menjadi miskin, tidak ada perubahan itu. Padahal yang namanya miskin kaya itu hanya sebatas takdir saja. Takdir itu ya memang tidak bisa dipisahkan dari kehendak mutlak dari Allah kan begitu. Allah menginginkan kita sebagai orang yang kaya pasti kaya. Allah menginginkan kita menjadi orang yang miskin, ya Allah akan menjadi orang miskin kan begitu. Nah ini kaitannya dengan takdir. Maka jangan pernah tertipu dalam urusan kehidupan dunia. Yang kedua adalah nafsu kita ini adalah yang musuh kita ini adalah nafsu. Nafsu ini menjadi musuh juga buat kita. Maka sadarilah oleh diri kita, oleh manusia, bahwa kita punya musuh yang disebut dengan nafsu. Ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Nabi telah menyampaikan, musuh yang paling jahat itu sebetulnya adalah yang berada di dalam dirimu sendiri. Kita punya nafsu yang selalu memberontak, yang belum ditundukkan oleh kita, sehingga ya selalu mengajak kepada keburukan. Dan persoalan memakan perkara yang haram tadi, ya setannya iya, nafsunya juga belum ditundukkan. Pada akhirnya ya kita melewati perkara-perkara yang haram itu yang menikmati betul. Ini persoalannya sebetulnya di urusan nafsu juga. Nah, yang ketiga adalah syaitonul jin, setan dari golongan jin. Nah, ini juga harus diwaspadai. Setan itu bisa membisikkan sesuatu kepada seseorang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bisa membisikkan ke dalam dada manusia setan ini. Nah, karena bisa membisikkan, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya supaya setan ini tidak bisa mengganggu atau membisikkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hati kita selalu zikir. Kalau hatinya selalu zikir, maka yang terjadi adalah yang namanya setan ini tidak bisa membisiki. Tapi satu detik saja kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bermenit-menit, apalagi berjam-jam, maka setan itu bisa masuk dalam bisikan. Bahkan yang namanya setan itu bisa masuk ke dalam darah manusia. Nah ini yang lebih menyeramkannya lagi. Kalau sudah masuk ke dalam darah manusia, ya dikuasai betul sama setan. Makanya bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, inna syaitana lakum aduun
fattakhizuhu aduwwan. Sungguh yang namanya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh begitu. Jadikanlah dia menjadi musuh. Jangan pernah berkawan dengan setan, jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, jangan pernah mengikuti bisikan-bisikan setan. Cirinya hal-hal yang buruk kita tinggalkan, jangan hiraukan. Tapi kalau misalkan ada bisikan setan hal yang terkait dengan keburukan lalu kemudian kita ikuti, wah ya berarti sudah memulai ini. Memulai apa? Mulai mengikuti bisikan daripada setan. Dan yang keempat, Abu Les juga menyampaikan musuh manusia yang keempat itu adalah setan dari golongan manusia. Jadi manusia itu bisa jadi setan. Nah ini manusia itu lebih serem juga ini. Kenapa? Karena dia berteman, bersosialisasi, dia bisa punya jabatan yang bisa menekan, dia menjadi orang yang jahat yang bisa mengintimidasi, dia bisa menghasut, dia bisa memaksa dan seterusnya. Makanya dalam urusan kepada sesama manusia ini benar-benar harus dijaga ini pergaulannya. Orang tidak mungkin tiba-tiba menjadi orang yang tidak baik kalau awalnya bukan dengan persahabatan terlebih dahulu. Dia bersahabat lalu kemudian dia terbawa. Nah setelah terbawa akhirnya rusak. Nah ketika rusak kadang-kadang kembali agak repotan lagi. Kemudian ini ada sedikit lagi Bang Ide. Ya Aliyu la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dengan tidak wudu dan sodakohnya seseorang dari perkara yang haram. Jadi walaupun kembar bersodakoh tapi cara pengambilannya dengan cara yang haram itu tidak diterima sodakoh. Ya Ali la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Wahai Ali, tidak akan bergeser seorang mukmin di dalam bertambahnya dalam urusan agamanya selagi dia masih memakan perkara yang haram. Jadi kita mukmin lalu kemudian masih memakan perkara yang haram. Nah ini dalam urusan agama tidak akan bertambah. Segitu saja terus di bawah. Maka kalau misalkan pengen merubah, cari harta yang makanan yang halal terlebih dahulu. Lalu kemudian dalam urusan agamanya secara otomatis akan bertambah. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu, dan barang siapa yang berpisah dengan ulama maka hatinya menjadi mati. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan dia akan menjadi orang yang buta terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi memang salah satu ulama yang penting karena mereka ini yang memahami betul Allah, memahami betul tentang agama, memahami betul tentang urusan-urusan agama. Maka barang siapa yang berpisah dengan para ulama, ini hatinya menjadi mati. Oh, sudah mati lalu kering. Bahkan dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi orang yang buta. Mungkin bisa saja dia kok nanti selamanya. Kenapa? Karena tidak punya koridor-koridor, tidak ada batasan-batasan di dalam beragama, tidak ada batasan-batasan dalam keyakinan, dan seterusnya. Ini sebabnya karena dia tidak dibimbing. Maka dalam urusan beragama itu wajib hukumnya untuk ikut kepada ulama. Ya aliyu man qura'al Qur'an wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladina nabasu kitaballahi wa ra'atuhu. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi dia belum menghalalkan sesuatu yang halal di dalam Al-Quran dan belum mengharamkan sesuatu yang haram di dalam Al-Quran, maka dia adalah orang termasuk orang yang melempar Al-Quran di belakang buku. Kita mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau misalkan tidak melaksanakan ini, maka ini seperti malah termasuk orang yang melempar Al-Quran di belakang.
penting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi sahabat Song Langit, kelanjutan dari bab yang kemarin tentang makanan. Dan tadi saya coba menyimpulkan bahwa akibat dari makanan yang tidak baik yang dihasilkan dari rezeki yang tidak halal sangatlah fatal. Salah satunya adalah kita akan selalu merasa dipermudah segala urusan duniawi, baik dalam pencarian rezeki, tapi tanpa kita sadari bahwa itu setanlah yang membantu manusia dalam pencarian nafkah itu tentunya. Dan tadi saya menyimak bahwa Abu Lais itu menyampaikan bahwa ada yang harus kita waspadai pada saat kita hidup di dunia, bahwa ternyata dunia itu adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal, dan pada saat itu dilakukan maka manusia akan terlalaikan. Seperti yang tadi disampaikan Kang Bana, bahwa satu yang harus diwaspadai adalah dunia itu sendiri. Yang kedua adalah nafsu yang ada pada dalam diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, setan dari jenis jin. Dan yang keempat ternyata sahabat, mungkin yang tidak kita sangat sadari bahwa ada setan yang dari jenis manusia itu sendiri, teman kita, sahabat kita, atau orang-orang dekat kita terkadang. Nah, ini yang harus kita waspadai. Tapi di kitab Wasiatul Mustafa tadi juga disebutkan bahwa ada antisipasi, ada penawarnya sehingga kita bisa terjaga dari itu semua. Salah satunya adalah dekat dengan ulama, ya kan?